Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang apa itu perencanaan bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke perencanaan bisnis, kita pahami lagi apa itu bisnis. Di mata kuliah pengantar bisnis sudah pernah dijelaskan, ada berbagai pengertian tentang bisnis. Ada yang menyampaikan bahwa bisnis adalah things to do. Contohnya ada yang misalnya ketika kita mendengar it's not your business, it's my business, dan sebagainya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bisnis adalah transaction atau transaksi. Let's do business. Nah, misalnya. Nah, jadi menurut Griffin, business is an organization that provide good and service to earn profit. Jadi organisasi yang menciptakan barang atau jasa untuk mencapai keuntungan. Menurut Buffy, business is activity and enterprise that provide good and service to that a society needs. Jadi berdasar kebutuhan masyarakat. Nah, bisnis, ada dua tujuan bisnis. Yang pertama yaitu bisnis yang berorientasi pada laba dan bisnis yang tidak berorientasi pada laba. Bisnis yang berorientasi laba contohnya banyak ya. Ada toko, ada bengkel, salon, kemudian ada juga restoran dan sebagainya. Nah, yang tidak mengejar keuntungan atau laba misalnya rumah sakit, sekolah, yayasan sosial, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Nah, melalui kegiatan bisnis, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan, needs, kemudian bisa memenuhi keinginan, wants, kemudian menciptakan kepuasan konsumen, customer satisfaction, kemudian memperoleh keuntungan atau profit, dan bisa mengembangkan perusahaan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan tujuan bisnis dengan memenuhi kebutuhan, adanya kesempatan dan menghasilkan produk atau jasa, maka bisnis bisa mencapai laba atau keuntungan. Nah, ada sih tujuan akhirnya yaitu meningkatkan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu juga bisa tercapai dari meningkatnya laba. Nah, ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita harus paham betul siapa lingkungan bisnis kita. Karena lingkungan bisnis merupakan faktor yang bisa berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas bisnis kita. Jadi kita harus tahu, bisnis harus terus mengamati dan mengelola lingkungan bisnis untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Kita harus tahu lingkungan bisnis kita untuk cari peluang dan mencegah ancaman. Nah, siapa itu lingkungan bisnis? Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal misalnya karyawan, manajemen, pemegang saham, modal, dan sebagainya. Kemudian lingkungan bisnis eksternal, contohnya ada lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro. Yang mikro contohnya ada perusahaan, pemasok, perantara pasar, konsumen, pesaing, masyarakat, dan sebagainya. Nah, eksternal makro itu contohnya ada demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini semua yang harus kita pahami karena dalam membuat suatu rencana bisnis kita juga harus tahu siapa lingkungan bisnis kita. Karena yang memanfaatkan lingkungan bisnis tidak hanya perusahaan tapi juga lingkungan bisnis. Minggu depan kita bahas tentang itu. Kemudian kebutuhan untuk membangun usaha atau bisnis. Nah, kemarin sudah saya sounding ya, siapa yang punya bisnis, dan ternyata banyak sekali. Kemudian siapa yang sudah punya ide bisnis. Nah, kenapa? Karena kebutuhan untuk membangun suatu bisnis yang pertama harus punya ide dulu, ide bisnis. Coba dipikirkan masa-masa saya mau bisnis apa ya, itu ide bisnis. Kemudian setelah punya ide, dikonsep, buat konsepnya. Kemudian ada modalnya dan timnya, maka perlu direalisasikan. Nonsen, percuma punya ide, punya konsep, modal sama tim tapi tidak direalisasikan. Percuma bikin perencanaan bisnis tapi tidak direalisasikan.
Kemudian itu tadi bisnis, kemudian kita lanjut ke apa? Itu perencanaan. Nah, perencanaan manajemen itu kan ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama kita lakukan adalah planning nih, perencanaan. Penetapan di awal hasil-hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan serta bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut. Berikut perangkat yang dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini berarti dibuat suatu visi, misi, tujuan gitu kan. Kalau waktu kita belajar tentang apa itu manajemen. Nah di sini di perencanaan bisnis ini menjelaskan bahwa rencana itu bisa dilihat dari sisi proses, bisa dari sisi manajemen, bisa juga dari sisi pengambilan keputusan. Artinya, rencana itu tidak harus dilakukan di awal, tapi bisa juga di tengah, atau di akhir, atau tiba-tiba, dan seterusnya. Ini perencanaan. Nah, manfaat rencana adalah mengarah pada organisasi. Tujuan organisasinya apa? Maka kita buat perencanaan biar bisa tercapai tujuan organisasi. Kemudian meminimalisasi ketidakpastian atau risiko dan ketidakpastian itu mungkin muncul sehingga harus diminimalisasi dengan cara rencananya yang tepat. Kemudian meminimalisasi inefisiensi sumber daya. Pengelolaan sumber daya itu harus efektif dan efisien. Sehingga dengan perencanaan yang baik, maka kita bisa meminimalisir inefisiensi dari penggunaan sumber daya tersebut. Sehingga, apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan untuk memanfaatkan peluang usaha. Jadi, rencana bisnis adalah dokumen tertulis menjelaskan rencana usaha untuk memanfaatkan peluang usaha. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Saya tutup untuk materi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.